Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Video kali ini, saya masih membahas mengenai materi kuliah teori perundang-undangan. Kali ini sudah memasuki sesi yang ketiga. Nah, supaya kemudian pembahasan di dalam video kali ini bisa nyambung dengan Anda, maka silakan dipelajari ataupun ditonton video-video saya baik di sesi pertama maupun di sesi kedua. Pada sesi ketiga ini, adapun topik pembahasan kita adalah kelembagaan Mahkamah Agung. Jadi, seperti yang sudah saya katakan di pertemuan sebelumnya bahwa di dalam mempelajari teori perundang-undangan yang pembahasannya lebih banyak kepada pengujian peraturan perundang-undangan, maka keberadaan Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung itu merupakan salah satu pembahasan yang paling utama. Berbicara mengenai Mahkamah Agung secara kelembagaan tentu tidak bisa terlepas dari sejarah bangsa dan negara kita, di mana sama seperti lembaga-lembaga negara yang lain bahwa cetak biru ataupun contoh daripada lembaga-lembaga negara di Indonesia itu banyak diambil dari lembaga-lembaga negara yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Sekedar menyebut misalnya keberadaan seorang presiden itu bisa hampir disamakan dengan yang namanya gubernur jenderal. Kemudian DPR juga itu hampir sama dengan Volksraad di Belanda. Termasuk juga di dalamnya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu adalah semacam Raad van Justice pada masa penjajahan Hindia Belanda. Sama juga seperti ketika pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi, ya, bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi itu bukan tiba-tiba muncul pada perubahan ketiga, tetapi ternyata juga sudah muncul banyak gagasan terkait dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi, mulai dari pembahasan rancangan konstitusi pada sidang BPUPKI. Demikian juga halnya dengan Mahkamah Agung. Ketika merancang Undang-Undang Dasar 1945 di BPUPKI, ada banyak perdebatan mengenai desain daripada Mahkamah Agung. Ya, sebelum muncul Mahkamah Agung seperti yang tertulis di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, perbedaan desain daripada Mahkamah Agung itu mengerucut kepada dua hal. Apakah Mahkamah Agung itu dijadikan sebagai semacam piramida atau dia semacam menara? Sebagai piramida dan menara ini memiliki makna yang berbeda dan implikasi yang berbeda pula. Kalau misalnya Mahkamah Agung itu akan didesain seperti menara, berarti ada beberapa puncak daripada lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Misalnya seperti yang Anda tahu bahwa peradilan di Indonesia itu yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung itu kan ada beberapa kamar, yaitu mulai dari pengadilan agama, kemudian peradilan militer, peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara. Kalau misalnya desainnya dulu adalah sebagai menara, maka Mahkamah Agung itu tidak merupakan puncak dari keempat kamar itu, tetapi Mahkamah Agung itu hanya sekedar puncak daripada peradilan umum. Nah, di sisi lain, gagasan yang muncul juga adalah bahwa Mahkamah Agung dijadikan sebagai piramida. Artinya di sini bahwa Mahkamah Agung itu menjadi puncak daripada empat kamar peradilan yang tadi, yaitu tata usaha negara, peradilan umum, agama, maupun peradilan militer. Nah, dari perdebatan-perdebatan para founding fathers tersebut, maka kemudian disimpulkanlah melalui norma di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa desain yang digunakan oleh Indonesia adalah Mahkamah Agung sebagai sebuah piramida. Makanya kemudian Mahkamah Agung menjadi puncak dari seluruh peradilan yang ada di Indonesia. Sebagai puncak daripada peradilan di Indonesia, apa sih fungsi daripada Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar sebelum perubahan? Yang pertama adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Anda sebagai mahasiswa tentu sudah bisa memaknai apa sih yang dimaksud dengan kasasi. Jadi
di peradilan itu kan ada yang namanya upaya hukum, teman-teman. Upaya hukum itu misalnya kalau di pengadilan negeri atau di peradilan tingkat 1, Anda itu merasa belum puas atau para pihak merasa belum puas dengan putusan hakim, maka para pihak diberikan kewenangan untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Kalau misalnya di pengadilan tinggi ternyata juga tidak memuaskan para pihak, maka diberikan kesempatan untuk melakukan kasasi. Jadi kasasi ini adalah upaya hukum biasa ya pada tingkat terakhir yang bisa dilakukan oleh para pihak. Walaupun nanti akan ada yang namanya upaya hukum luar biasa ya. Jadi sekali lagi ada upaya hukum biasa, itulah banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa nanti ada namanya peninjauan kembali atau PK. Kemudian yang kedua, bahwa Mahkamah Agung itu memutus sengketa tentang kewenangan mengadili atau kompetensi relatif dan absolut. Jadi misalnya kalau ada sebuah kasus, maka Mahkamah Agung lah yang menentukan kira-kira ini mau diadili di peradilan umum atau tidak. Kira-kira ini di peradilan militer atau agama. Kalau dia misalnya di peradilan umum yang mana? Apakah misalnya di Pengadilan Negeri Medan atau di Pengadilan Negeri Deli Serdang? Inilah yang dimaksud dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kemudian yang ketiga adalah memutus permohonan peninjauan kembali untuk perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tadi sudah saya jelaskan bahwa upaya hukum itu ada dua, ada upaya hukum biasa, kemudian ada yang kedua upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa inilah yang namanya peninjauan kembali. Ketika misalnya sebuah kasus sudah berkekuatan hukum tetap, tapi kemudian ketika para pihak menemukan yang namanya novum ataupun bukti baru, maka dia bisa mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Lalu kemudian yang keempat adalah menguji secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, di sini dikatakan menguji secara material. Nanti agak berbeda dia desainnya mengenai pengujian peraturan perundang-undangan setelah perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi teman-teman, inilah fungsi yudisial Mahkamah Agung sebelum perubahan Undang-Undang Dasar. Lalu, bagaimana desain daripada wewenang Mahkamah Agung setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Kalau Anda mau melihat bagaimana desain daripada Mahkamah Agung tersebut, bisa dibaca di dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, bahwa wewenang daripada Mahkamah Agung itu bisa dibagi atas 3 bagian besar. Yang pertama adalah mengadili pada tingkat kasasi. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi hampir sama kewenangan sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar terkait dengan mengadili pada tingkat kasasi. Kemudian yang kedua, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ini hampir sama juga dengan desain di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Bedanya adalah bahwa di sini tidak ada frasa menguji secara material, tetapi di sini adalah menguji peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa ternyata kalau di dalam sebelum perubahan Undang-Undang Dasar diatur secara eksplisit mengenai hak uji material bahwa MA hanya berwenang untuk menguji secara material, maka di dalam Undang-Undang Dasar setelah perubahan MA itu sudah bisa menguji secara material maupun secara formil. Oke? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah kalau Mahkamah Agung itu berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu apa saja? Kalau Anda baca di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, di dalam hierarki itu yang berada di bawah undang-undang itu ada beberapa jenis. Misalnya tepat di bawah undang-undang adalah peraturan pemerintah. Kemudian di bawah peraturan pemerintah adalah peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden ada peraturan daerah provinsi. Dan yang paling rendah adalah peraturan daerah kabupaten garis miring kota. Artinya kalau dari segi jenis dan hierarki yang ada di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, maka
ada 5 peraturan perundang-undangan yang bisa diuji ke Mahkamah Agung. Tapi apakah hanya ini peraturan perundang-undangan yang bisa diuji ke Mahkamah Agung? Kalau kita hanya berkaca dari pasal 7 yang mengatur mengenai hierarki, iya. Tapi kemudian teman-teman tidak boleh melupakan bahwa ternyata di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di sana diatur bahwa peraturan perundang-undangan lain ya yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara selama dia diperintahkan oleh undang-undang ataupun diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka kemudian dia tetap diakui sebagai peraturan perundang-undangan. Misalnya ada peraturan menteri, ada peraturan DPR, peraturan MPR, peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan desa, dan segala macam. Ini semua adalah peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Artinya bahwa seluruh peraturan-peraturan yang saya sebutkan tadi itu bisa diuji ke Mahkamah Agung. Ini harus Anda pahami benar-benar, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kewenangan daripada Mahkamah Agung adalah mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Jadi, karena ini adalah undang-undang dasar, tentu dia tidak mengatur secara rinci semua kewenangan daripada Mahkamah Agung. Sekarang, kita akan melihat bagaimana kewenangan Mahkamah Agung itu khusus di dalam judicial review. Nah, kalau kita mau melihatnya bisa di dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Desainnya tentu hampir sama dengan yang ada di dalam pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Tetapi kemudian ada dijelaskan di dalam bagian selanjutnya, yaitu bahwa Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Kalau Anda baca dari frasa yang kedua ini, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa Mahkamah Agung di dalam melakukan judicial review itu dibagi atas 2 bagian besar, yaitu judicial review dalam arti material dan judicial review dalam arti formil. Kalau kita berbicara mengenai judicial review dalam arti material, maknanya bisa kita lihat di dalam frasa yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi kalau normanya, misalnya norma peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang, itu merupakan pengujian material atau judicial review material. Tapi kemudian ada yang kedua adalah judicial review formil. Kalau kita berbicara judicial review formil, berarti Mahkamah Agung melihat dari proses pembentukannya, bukan dari normanya. Kalau berbicara proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kita akan melihat bagaimana alurnya, mulai dari perencanaan sampai kepada tahap pengundangan. Apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku? Yang menjadi acuan di sini tentu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya teman-teman, kalau ada peraturan daerah, kalau Anda baca dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa perda itu kan harus ada naskah akademiknya. Kalau misalnya muncul satu perda tapi tidak ada naskah akademiknya, ini kan menyalahi proses yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau hal tersebut yang menjadi kelemahan daripada peraturan daerah tersebut, maka yang perlu Anda lakukan adalah pengujian secara formil, bukan pengujian secara material. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai legal standing pemohon judicial review di Mahkamah Agung. Kalau kita berbicara legal standing, berarti kita berbicara mengenai kedudukan hukum
siapa yang memiliki hak gugat untuk memohon judicial review di Mahkamah Agung? Secara sederhana, yang berwenang atau memiliki kesempatan atau memiliki legal standing untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung adalah para pihak yang merasa dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ya, misalnya kalau ada peraturan Bawaslu, ada peraturan KPU, ada peraturan daerah, ada peraturan menteri yang ternyata keberadaannya itu merugikan para pihak, maka dia bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Pertanyaannya adalah, para pihak tadi yang memiliki legal standing itu siapa saja? Nah, para pihak yang memiliki legal standing untuk menjadi pemohon di dalam judicial review di Mahkamah Agung adalah, yang pertama adalah perorangan warga negara Indonesia. Jadi individu. Kalau yang dimaksud dengan perorangan atau saya katakan tadi adalah individu. Ini contohnya saya buat pada pemilu 2019 yang lalu, marak perdebatan terkait dengan hak seorang mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. Karena pada saat itu muncul peraturan KPU yang melarang mantan narapidana untuk menjadi caleg. Nah, ketika misalnya pada masa itu ada seorang calon anggota DPRD ataupun calon anggota legislatif yang merasa bahwa keberadaan peraturan KPU itu merugikan hak konstitusionalnya, dan menurut dia peraturan KPU tersebut normanya bertentangan dengan norma undang-undang, maka yang dia lakukan pada masa itu adalah melakukan judicial review secara material. Itulah contoh legal standing yang dimiliki oleh pribadi ataupun individu ataupun perorangan warga negara Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat ini sudah jelas syaratnya, yaitu masih tetap berlaku sampai saat ini dan diakui oleh negara. Ini bisa Anda baca di dalam pasal 18A dan pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga adalah badan hukum publik dan badan hukum privat. Ya, badan hukum publik ini misalnya ya BUMN, kemudian badan hukum privat ini ada perusahaan PT, milik swasta, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana proses judicial review di Mahkamah Agung? Nah, kalau misalnya Anda atau siapapun yang mau melakukan judicial review ke Mahkamah Agung, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa langsung ke Mahkamah Agung dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung, tetapi kalau misalnya wilayah daripada pemohon itu terlalu jauh dengan Mahkamah Agung, maka permohonan pengujian itu bisa didaftarkan di pengadilan negeri di wilayah pemohon berada. Dan kemudian itu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Yang perlu dilihat kemudian adalah peraturan perundang-undangan yang bagaimana yang bisa diuji ke Mahkamah Agung. Nah, agak berbeda objek yang bisa diuji di Mahkamah Agung dengan di Mahkamah Konstitusi. Kalau dia di Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan yang bisa diuji adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk maksimal 180 hari. Berbeda misalnya dengan di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Mahkamah Konstitusi tidak ada batasan waktu atau tenggat waktu untuk pengujian undang-undang. Yang perlu Anda catat juga adalah bahwa ketika melakukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung, maka harus membayar biaya permohonan pada saat mengajukan permohonan. Walaupun ini besarannya kecil ya, karena perlu kita tahu bahwa asas peradilan adalah peradilan yang sederhana, murah, dan cepat. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai jenis putusan Mahkamah Agung. Ya, apapun ceritanya teman-teman, kalau misalnya mengajukan permohonan ke pengadilan, maka yang kita nanti itu adalah bagaimana putusan dari hakim. Nah, demikian juga halnya misalnya kalau para pihak melakukan permohonan judicial review peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung. Secara umum, jenis putusan daripada Mahkamah Agung adalah dibagi atas 3. Yang pertama, ada namanya permohonan tidak diterima. Makna daripada permohonan tidak diterima
itu berbeda nanti dengan permohonan ditolak. Padahal kalau secara awam tidak diterima dengan ditolak itu kan hampir sama. Sama seperti kalau cinta Anda ditolak dengan tidak diterima kan itu sama artinya. Sama-sama ditolak kan gitu. Tapi kalau dalam hal permohonan judicial review ke Mahkamah Agung, permohonan tidak diterima dengan permohonan ditolak sangat jauh berbeda. Walaupun nanti implikasinya sama ya. Kalau dia permohonan tidak diterima, ini artinya adalah bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, paling lama sudah dibentuk 180 hari. Kalau misalnya sudah lewat waktunya, lalu kemudian Anda melakukan pengujian, maka itu akan tidak diterima oleh Mahkamah Agung. Atau misalnya kalau Anda tidak melengkapi aspek-aspek yang dibutuhkan di dalam permohonan, misalnya siapa yang menjadi termohonnya, lalu kemudian tidak mencantumkan dengan jelas siapa pemohonnya, itu juga akan membuat permohonan itu tidak diterima. Kemudian yang kedua, ada permohonan dikabulkan. Kalau dia sudah permohonan dikabulkan, berarti apa yang dimohonkan oleh pemohon itu diterima oleh Mahkamah Agung. Ya, permohonan dikabulkan ini nanti akan terbagi-bagi juga. Ada permohonan dikabulkan sebagian, ada permohonan dikabulkan keseluruhan. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah permohonan ditolak. Kalau dia permohonan ditolak, persyaratannya ini sudah memenuhi, ya, dia berbeda dengan permohonan yang tidak diterima. Artinya bahwa permohonan ini sudah masuk ke Hakim Mahkamah Agung, sudah diperiksa oleh Mahkamah Agung, sudah melalui rapat permusyawaratan hakim dan lain-lain. Tapi kemudian ketika hakim melihat bahwa ternyata norma yang dimohonkan itu tidak bertentangan dengan undang-undang, atau dugaan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ternyata tidak benar menurut Mahkamah Agung, maka putusan daripada Mahkamah Agung adalah permohonan ditolak. Oke teman-teman, saya rasa demikian pembelajaran kita untuk materi yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video yang keempat. Selamat belajar, salam sehat. Terima kasih.